Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, seperti biasa saya akan doakan semoga yang menonton channel saya diberikan keberkahan, perlindungan, kesuksesan ekonomi, keluarga, saudara-saudari yang penuh dengan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan berita-berita menarik yang terjadi di negeri tercinta ini. Kali ini saya mau pakai kacamata karena orang yang akan kita bahas ini orang yang sangat silau. Silau apa? Silau kekuasaan. Mari kita pakai kacamata dulu ya. Ceng ceng. Simak baik-baik videonya, sangat menarik. Saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah. Ya, karena ada undangan. Berarti artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga nggak? Karena ada undangan dari daerah. Pertama kemana Pak kunjungannya? Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Bapak, izin Pak, selfie Pak. Ya, langsung selfie. Jangan dorong ke perempuan loh. Yuk. Perempuan. Itu orang-orang terkenal itu siapa aja sih Bang? Mungkin bisa di-spill. Aduh, saya nggak kenal nama-nama, ada di video saya, cuma saya nggak kenal tuh nama-nama yang disebutin, itu artis-artis lama. Saya kenalnya Sarwendahnya itu doang, sama Pak Jokowi. Oh, Pak. Iya, disebut juga katanya, itu sebelum jadi wali kota dulu di situ. Gimana nggak Bang? Mungkin awalnya Pak Jokowi kapan gitu? Iya, sebelum jadi wali kota katanya Pak Jokowi, katanya setelah jadi wali kota, setelah sekarang sering masih tim-tim suksesnya tim Pak Jokowi datang untuk syukuran katanya, tapi nggak dikasih bukti, kasih lihat gitu juga nggak ada datanya sih, nggak tahu benar atau enggak ya. Gunung Kawi itu kan kebiasaan klinik dia tuh, gitu. Ke tempat-tempat yang klinik-klinik begitulah. Dan bangsa kita seharusnya tidak punya pemimpin model begitu lah. Dr. Zul, mungkin tapi kita sebelum mulai itu, Pak Dr. Zul punya nggak bocoran terbaru atau kabar terbaru terkait ijazah yang Dr. Zul punya data-data yang berbeda daripada narasumber-narasumber lain? Dr. Zul, silakan. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah, itu pakai ijazahnya orang lain. Jadi itu yang menurut saya dia memang tidak punya. Sejak awal saya mengatakan bahwa bukan ijazahnya yang palsu, tapi orangnya yang palsu, karena dia bukan Joko Widodo yang alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Dia mengaku alumni SMA Negeri 6 Surakarta, pada saat itu SMA Negeri 6 Surakarta belum ada. Nah, saya hadir di pertemuan ini tentu saja saya ingin meneruskan cita-cita para pendiri. Dan Joko Widodo, Jokowi ya maksud saya, itu salah satu bukti kegagalan pemilihan presiden langsung. Padahal para pendiri bangsa ini sudah mensepakati bahwa sistem kita adalah sistem sendiri, sistem Indonesia, sistem MPR. Seharusnya memilih presiden itu di MPR, itu sebetulnya keinginan para pendiri bangsa ini. Nah, itu yang kita khianati. Kita mencoba meniru-niru negara lain, pemilihan presiden langsung, sementara rakyat kita belum siap.
Maka saya hadir di sini untuk melihat apakah masih banyak anak bangsa yang ingin meneruskan cita-cita para pendiri bangsa untuk kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat buat seluruh bangsa Indonesia. Dr. Zul, tadi off the record kita ngobrolin tentang salah satu kenapa adanya pemilihan presiden langsung berujung pada adanya pemberkasan Jokowi yang masih tanya. Ya. Masih boleh dilengkapi lagi mungkin tadi obrolan kita di luar rekaman. Ya, saya sudah sejak awal sudah mengatakan bahwa dia tidak punya ijazah waktu pendaftaran di pilihan gubernur ya waktu itu. Pendata, penulis itu apa yang mewawancarai calon gubernur itu menemukan satu data bahwa orangnya dengan ijazahnya berbeda, foto di ijazah dengan orangnya berbeda. Itu yang terjadi saat itu, dan ini berlanjut sampai ada hal yang karena berlarut-larut isu ijazah palsu ini, saya jadi curiga apa yang ditutupi, ada isu besar apa yang ditutupi. Ternyata salah satunya yang saya temukan adalah kita Jokowi itu membuat kepres ya, membuat Jakarta bukan ibu kota negara, dan itu saya gugat di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa ibu kota negara ini kembali ke Jakarta. Itu salah satu yang saya temukan. Tapi banyak sebenarnya temuan-temuan perbuatan yang dilakukan oleh Jokowi ini banyak sekali. Jadi dia sudah dampak kerusakannya luar biasa terhadap negara ini. Dr. Zul, ini izin sedang viral juga mungkin tentang Jokowi dan Gunung Kawi. Itu viral sekali, itu Pak Suryo juga berani sekali ngomong tentang IKN dan tentang SMK. Dr. Zul terlihat sangat mengenal Jokowi sejak Solo atau mungkin lebih lama dari itu. Pak Zul punya... saya bertemu sama dia itu waktu Pilgub putaran pertama. Saya ketemu di satu tempat di rumah seorang sahabat, saya ditemukan. Dari situ saya ajak ngobrol sama dia nggak ngerti apa-apa tentang Jakarta. Sebagai calon gubernur seharusnya dia menguasai Jakarta, tapi dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya di situ saya mulai curiga, orang ini di belakang dia siapa gitu. Itu, dan kalau tadi disebut Gunung Kawi itu kan kebiasaan klinik dia tuh gitu, ke tempat-tempat yang klinik-klinik begitulah. Dan bangsa kita seharusnya tidak punya pemimpin model begitulah. Kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu yang harusnya para pemimpin tuh betul-betul, kalau sudah ngomong ketuhanan yang Maha Esa ya tidak percayalah hal-hal yang bersifat klinik itu kan, tempat-tempat. Dan itu dalam keseharian banyak itu keputusan dia klinik-klinik itu kan. Ingat aja waktu dia dengan proyek SMK, mobil SMK bohong itu kan, dengan mukul kendi kan, gitu-gitu kan, klinik sekali itu. Terus apa lagi deh? Betul, mungkin mengenai Tifa dan Roy yang hari ini belum P21, bahkan Pak Refli Harun bilangnya ini harusnya sudah gugur, sudah tidak bisa diteruskan karena sudah tidak lagi sudah tidak jelas, bahkan kriminalisasi itu terlalu terlihat. Mungkin Dr. Zul bisa komentar tentang Tifa dan ya, negara ini kan sudah berubah dari negara berdasar hukum menjadi negara berdasar kekuasaan. Jadi kekuasaan yang menentukan gitu. Kita sejak awal sudah tahu bahwa urusannya kan ijazah. Mestinya ini sebagai alat bukti dibuktikan dulu, bukan orang yang ngomong kebenaran yang dikriminalisasi. Dan saya yakin tidak akan terjadi pengadilan itu. Karena apa? Kalau pengadilan itu terjadi, ada beberapa orang yang bersedia menjadi saksi bahwa memang dia tidak punya ijazah. Itu di pengadilan, maka dia tidak berani. Restoratif justice itu adalah gaya yang dilakukan oleh Jokowi dan termul-termulnya, seolah-olah dia masih menang gitu. Padahal tidak ada itu. Kalau dia mundur kan malu karena dia yang melaporkan. Hati-hati, ini orang licik itu, hati-hati. Makanya saya ngomong sama Roy terus maju Roy. Sebagai sahabat saya bilang maju terus, jangan mundur. Apa artinya uang-uang itu nggak ada lah, gitu. Dr. Zul sempat terlihat dekat dengan Rizwan Sianipar juga. Dr. Zul ada komentar? Oh, sejak awal saya sudah curiga ketika dia mulai memaki-maki
Kapolri, dia memaki-maki Mendagri. Saya tahu ini orang ini siapa. Jadi saya pakai analogi waktu itu seperti pemain lenong. Kita ingat kan kalau kita nonton lenong, ada pemain yang ditaruh di penonton untuk mengajak penonton tepuk tangan, untuk mengajak itu. Respon itu. Jadi bukan dia berkhianat, enggak, dia memang sengaja ditaruh situ. Kalau kita lihat masa lalunya, waktu dia jadi saksi ahli di zaman Jessica Wongso, nah itu sudah terlihat connectingnya sebetulnya. Nah, kita dari pengalaman respon kita harus hati-hati, siapa teman, siapa apa lawan itu harus hati-hati. Dr. Zul, terakhir, tadi Dr. Zul bilang tentang Jokowi mendesain restoratif justice SP3 itu sebagai bentuk agar terlihat menang. Iya. Oh, Dr. Zul sendiri melihat skenario apa yang cocok untuk ijazah ini? Pengadilankah atau terbuktikah, atau bagaimana mungkin Dr. Zul bisa skenario yang ideal dari ijazah ini, Pak? Sebetulnya ya, kalau saya sudahlah, dia sudah kalah sebetulnya. Jokowi itu kalah. Lebih baik menyerah, minta maaf pada seluruh bangsa Indonesia, itu akan lebih bagus. Dia akan sepertinya demongan termu-termunya, dia negarawan. Itu. Jadi kemarin ada kasus Pak Yusuf Kala yang mengatakan, sudahlah, tunjukkan saja. Kok malah dia yang dimusuhin banyak orang? Nggak bisa begitu, memang sederhana kok persoalannya. Apa yang sulit gitu? Dia tidak harus mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk membayar pengacara, membayar buser-buser. Kan sia-sia, itu pekerjaan sia-sia gitu. Kan lebih baik kalau memang dia punya uang seperti saya indikasikan, dia memang punya uang banyak itu. Banyak para tersangka yang ngomong bahwa dia setor. Artinya dia memang punya, uang itu punya, gitu, uang haram itu punya, gitu. Kalau sampai ada patut diduga dia punya banker dan lain-lain, saya percaya itu, gitu. Jadi sebaiknya dia yang minta maaf lah pada bangsa Indonesia. Sudah selesai, sudah akhiri saja. Ini kan kita tidak bisa, bangsa ini disibukkan dengan urusan ijazah yang harus berlarut-larut. Masih banyak masalah lain, gitu, yang harusnya dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Dr. Zul boleh closing statement sambil tadi Dr. Zul ada ngomong tentang menggugat IKN. Dr. Zul mungkin bisa melihat keborosan bagaimana kemarin wacana pindah tapi nggak jadi, bahkan IKN tidak ibu kota Jakarta tapi ibu kota. Dr. Zul boleh closing statement sambil tadi. Ya, kita ingat masa lalu kita dulu ya, ketika Jakarta jatuh sebagai ibu kota, kan para pendahulu kita itu memindahkan ibu kota ke Jogja. Nah, ini ibu kota nggak ada, kita satu-satunya negara di dunia yang ibu kotanya nggak ada gitu, terus dipindahkan ke IKN, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa ibu kota negara kita itu tetap Jakarta. Nah, saya menduga itu sumber korupsi yang dilegalkan itu ya di IKN di Kalimantan itu. Harusnya ini yang dikejar, gitu. Banyak pemborosan dulu kan dia bilang tidak pakai APBN, ternyata pakai APBN. Itu kan bohong semua, ya harus dibuktikan dong, gitu. Boleh sambil penutup dan closing statement, Pak? Ya, saya kira gitu ya, Pak Ali. Bangsa Indonesia kita bangkit, bersatu, bergerak, ataupun sebagai bangsa, kalau kita tidak menyatu, jangan kita urusin hal-hal yang tidak substansial. Terima kasih, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak, Dr. Zul. Alhamdulillah, semoga kita semakin melek politik, karena sesungguhnya yang terjadi di masyarakat awam belum tentu sama dengan masyarakat ibu kota. Untuk itu mari kita bersinergi dengan masyarakat ibu kota maupun masyarakat desa, masyarakat awam, biar kita saling bahu-membahu untuk membentuk negeri demokrasi ini dengan demokrasi yang baik. Mari generasi penerus kita jangan lupa belajar, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang zalim terhadap negeri ini, sudah merusak dari segala penjuru sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Untuk itu saya mau mengundurkan diri dari hadapan layar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada ketemu orang silau, jangan lupa pakai kacamata dulu ya, biar keren tidak cadas.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.